Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaihil mustaka wa huwal musta'an wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu min yaumina hadza ila yaumil mizan, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Dalam setiap keadaan, setiap waktu tak pernah kita luput daripada nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita mau tidur sampai kita bangun tidur, bahkan sampai kita tidur lagi, tak lepas kita daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidur itu pun adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya setiap kita yang hidup ini pasti menginginkan kehidupan yang bahagia terus. Inginnya senang terus. Inginnya kaya terus, inginnya sehat terus dan lain sebagainya. Tidak ada satupun dari kita yang hidupnya ingin susah, yang hidupnya ingin sakit, yang hidupnya ingin mengalami musibah dan lain sebagainya. Karena memang begitulah sifat kita sebagai manusia biasa. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan garis kehidupan kita tidak demikian adanya. Allah jadikan kehidupan kita seperti roda yang berputar. Ada kalanya kita di atas dan ada saatnya kita di bawah nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasannya mereka akan dibiarkan begitu saja lalu kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita semua yang hidup ini pasti akan Allah uji. Pasti juga Allah akan uji tentang bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya Allah katakan, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Walaqad fatanna, dan sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menguji orang-orang sebelum mereka. Yang dengan ujian tersebut lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa orang-orang yang benar keimanannya dan siapa orang-orang yang dusta pada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu setiap kita pasti Allah akan uji keimanan kita. Dan ujian Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi dalam bentuk kenikmatan atau bisa jadi ujian Allah berikan kepada kita dalam bentuk musibah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Dan dua-duanya adalah ujian. Bisa jadi Allah uji kita dengan kenikmatan. Kalau saat ini kita merasa enak hidup kita, bahagia hidup kita, itu bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bisa jadi Allah juga uji kita dengan musibah. Dan orang itu ketika diuji Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang kemudian Allah uji dengan nikmat, lalu dia berhasil menjalaninya. Sebaliknya, ada juga orang yang Allah uji dengan nikmat, lalu dia gagal menjalaninya. Ada orang yang ketika diuji dengan nikmat dia gagal dalam menjalani ujiannya, dia tidak sabar menjalani ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang yang ketika Allah uji dengan musibah, dengan kesulitan, justru dia berhasil menghadapi kesulitan tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dalam menjalani kehidupan ini hanya dua sikap yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW dalam hadis beliau, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa la yaqau dzalika illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Ajaban, sungguh ajaib, sungguh unik, sungguh indah, sungguh bagus urusan orang yang beriman itu, kata Rasulullah SAW. Inna kulla amrahu lahu khair, sesungguhnya segala perkaranya adalah baik baginya. Wala yaqau dzalika illa lil mu'min, dan hal tersebut tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In asobathu sarra syakara, kalau dia diuji
oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan, kesenangan, dia bersabar, dia bersyukur. Syakaro, dia bersyukur, fakana khairan lah, dan itu adalah baik baginya. Sebaliknya jika dia diuji, jika dia terkena musibah, sabar, dia bersabar, fakana khairan lah, itu juga baik baginya. Maka dua sikap inilah yang seharusnya ada pada diri kita dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita diuji dengan kenikmatan, ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita bersyukur akan nikmat tersebut. Sebaliknya, ketika Allah uji kita dengan musibah, dengan kesulitan, oleh karena itu maka hendaklah kita bersabar atas kesulitan tersebut. Maka sesungguhnya ada dua perbuatan, ada dua amalan yang pahalanya tidak pernah Allah batasi. Artinya Allah akan memberikan pahala tanpa batas, memberikan pahala sebesar-besarnya untuk siapa saja yang menjalani dua keadaan, yang menjalani dua perbuatan tersebut. Apakah amalan itu? Apakah perbuatan tersebut? Yaitu yang pertama adalah sabar. Orang yang sabar, kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar diberikan ganjaran kepada mereka atas kesabaran mereka bighairi hisab, tanpa batas. Artinya selama orang itu sabar dan semakin dia sabar menjalani ujian Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula pahala yang Allah akan berikan kepadanya. Lalu amalan kedua yang tidak Allah batasi pahalanya adalah yaitu asyam, as-shaum, yaitu puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, asyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan sesungguhnya aku yang langsung akan memberikan ganjaran kepadanya, kepada hamba yang berpuasa itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu setiap kita pasti diuji Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ujian kesenangan atau ujian kesabaran. Maka tidak ada sikap terbaik bagi kita dalam menjalani dua ujian tersebut dengan terus istiqomah dalam dua hal, yaitu dalam dua syukur dan sabar. Syukur ketika diuji dengan nikmat dan sabar ketika diuji dengan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momen yang baik ini di bulan yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita dalam menjalani ujiannya, dalam sabar dalam menjalani perintahnya. Karena sabar bukan hanya dalam masalah menghadapi ujian, tapi sabar juga termasuk di dalamnya sabar dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini dengan penuh kesabaran, sehingga pada akhirnya nanti kita termasuk orang-orang yang menjadi substansi daripada perintah puasa, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.